Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya hari ini? Seperti janji kita kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu terkait dilema etika dan bujukan moral, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah, kabar saya sangat baik. Baik, Bu. Insya Allah saya siap untuk diwawancara pada siang hari ini. Apa yang dapat saya bantu? Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk awalnya saya mengidentifikasinya mudah saja, Bu. Jadi sesuatu itu dikatakan bujukan moral jika ada dua hal, yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Nah, jika keduanya benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelumnya saya mengambil keputusan tentunya pada awalnya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian siapa saja pihak yang terlibat, lalu mengumpulkan fakta yang ada dan seterusnya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat bagi pihak yang bermasalah dalam pengambilan keputusan. Ini tentu saja mengutamakan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Bisakah Ibu beri contoh kasus dilema etika di sekolah Ibu Ruliah? Oh, contoh kasus dilema etika di sekolah Ibu yaitu bahwa di sekolah ada seorang siswa kelas 4 yang usianya sudah tua di atas teman-temannya. Akan tetapi nilainya tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Baik Bu, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Baik, langkah atau prosedur yang saya lakukan yaitu yang pertama dengan mengidentifikasi masalahnya. Kemudian saya mengadakan rapat dengan Dewan Guru. Setelah itu saya memanggil orang tua siswa yang bermasalah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan yang saya anggap efektif yaitu melakukan rapat dengan Dewan Guru dan berdiskusi dengan orang tua siswa yang bermasalah untuk mencari solusi yang tepat dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan solusi yang terbaik bagi siswa dan tidak merugikan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi kepala SD Negeri 02 Gedek, tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin. Tentu saja hal itu membutuhkan dukungan yang positif dari semua warga sekolah. Apakah Ibu memiliki sebuah catatan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada secara langsung dan diselesaikan di sekolah pada hari itu juga, agar tidak berkepanjangan serta tidak menimbulkan perselisihan yang baru, dengan melibatkan pertimbangan dari masukan yang baik serta pengawas sekolah dan komite sekolah tergantung pada karakter permasalahan yang terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Bahwa setiap permasalahan yang ada selalu saya bawa dalam musyawarah atau rapat Dewan Guru agar lebih cepat menemukan solusi terbaik. Juga bisa berkonsultasi dengan pengawas sekolah atau komite sekolah untuk meminta saran dan masukan terbaik bagi permasalahan yang ada. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pemimpin di sekolah, dalam pengambilan keputusan apapun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan dari musyawarah mufakat serta membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah ditentukan. Karena bekerja sebagai tim lebih ringan dalam menyelesaikan permasalahan daripada bekerja sendiri. Selain itu, komunikasi yang baik pada setiap elemen warga sekolah juga sangat menentukan cepat lambatnya penyelesaian masalah yang ada. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama Bu Nur. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu Ida, pripun kabaripun? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu. Nggih, sesuai janji kalau ini Bu, saya minta waktunya kepada Ibu. Nggih monggo. Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Permasalahan dapat mengidentifikasi sebagai dilema etika atau bujukan moral melalui kondisi permasalahan itu. Dilihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keadaan sekitar. Nah, untuk selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, melihat skala prioritas permasalahan yang mana yang lebih dulu harus diselesaikan. Meskipun kadang-kadang permasalahan itu bertentangan dengan hati nurani, sebisa mungkin melihat secara objektif mana yang benar dan yang lebih baik. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. Apa yang menjadi inti permasalahan, kemudian permasalahan tersebut dikaji dan dianalisis
untuk melihat secara rinci detail masalah, siapa yang terlibat, dan kemungkinan efek dari masalah ini. Melihat skala prioritas dari mengambil keputusan, prosedur ini dilakukan bersama dengan tim yang terdiri dari wakil kepala sekolah dan unsur-unsur yang berkaitan. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan itu dilakukan setelah diidentifikasi, dikaji, kemudian dianalisis mendalam bersama tim, sehingga keputusan yang diambil itu dapat dipertanggungjawabkan bersama. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama saya menjadi pimpinan di SD Negeri 1 Gintung, ada pro kontra atas keputusan yang saya ambil. Merupakan tantangan yang selalu dihadapi. Keputusan diambil bukanlah mencari kesalahan, melainkan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, apa Ibu memiliki sebuah catatan atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi, dilakukan melalui prosedur yang baik dan efektif. Keputusan tidak diambil sendiri dan seketika, akan tetapi memerlukan analisis yang mendalam bersama tim yang selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada tim yang membantu saya. Tim ini terdiri dari wakil kepala sekolah dan perwakilan tenaga kependidikan. Dan dalam menemukan solusi dari suatu permasalahan yang berat, tidak saya putuskan sendiri, melainkan saya bawa bermusyawarah dengan tim dan rekan guru agar menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Sebelum pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi, perlu untuk menganalisis lebih dulu agar keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk semua. Terima kasih Ibu atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Nur, semoga sukses selalu. Amin.